Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Redky Arija Putra dari kelas 11 MIA. Tujuan video ini dibuat adalah untuk menyelesaikan tugas remedial fisika. Disimak ya. Di video ini saya akan membahas pengertian gerak dan besaran-besaran gerak. Gerak merupakan salah satu konsep dasar dalam fisika yang menggambarkan perubahan posisi suatu objek yang seiring berjalannya waktu. Setiap kali sebuah objek bergerak terhadap berbagai besaran yang digunakan untuk menjelaskan perubahannya, seperti posisi, kecepatan, percepatan, dan waktu. Adapun untuk mengukur gerak, diperlukan kerangka acuan yang memberikan panduan dalam menentukan posisi dan arah pergerakan objek. Yang pertama, kerangka acuan dan posisi. Kerangka acuan adalah sistem yang digunakan untuk mendeskripsikan posisi suatu objek dan pergerakannya. Pada konsep fisika, kerangka acuan mengacu pada titik atau sistem koordinat yang digunakan untuk mengukur posisi dan pergerakan objek dalam ruang. Kerangka acuan merupakan suatu titik untuk menentukan apakah suatu objek sedang diam atau bergerak, serta membiarkan informasi tentang perubahan posisi objek tersebut. Adapun posisi merupakan letak benda pada waktu tertentu terhadap kerangka acuan. Kerangka acuan terdiri dari kerangka acuan inersia dan kerangka acuan non-inersia. Kerangka acuan inersia adalah kerangka acuan yang tidak mengalami percepatan. Pada kerangka acuan ini, hukum Newton tentang gerak berlaku secara langsung, tanpa modifikasi. Misalnya sebuah kereta api yang bergerak dengan kecepatan konstan dalam lintasan lurus dan dianggap sebagai kerangka acuan inersia. Sementara kerangka acuan non-inersia adalah kerangka yang mengalami percepatan. Pada kerangka acuan ini, hukum gerak Newton tidak langsung berlaku karena percepatan yang dialami kerangka tersebut perlu diperhatikan. Contohnya, kerangka acuan mobil yang berpindah secara cepat atau sedang berbelok di jalan perlu mempertimbangkan gaya-gaya yang muncul akibat percepatan mobil. Yang kedua yaitu gerak sebagai perubahan posisi. Gerak terjadi apabila posisi suatu objek berubah relatif terhadap titik acuan atau kerangka acuan. Gerak melibatkan perubahan posisi dan dapat digambarkan dalam bentuk vektor yang menyatakan perpindahan objek dalam suatu periode waktu. Posisi merujuk pada lokasi objek dalam ruang dan waktu tertentu. Posisi dapat ditulis menggunakan koordinat dalam sistem koordinat tertentu, seperti koordinat Kartesian dalam dua dimensi X dan Y, dan koordinat Kartesian dalam tiga dimensi X, Y, Z. Sementara perubahan posisi objek dari titik awal ke titik akhir disebut dengan pergeseran. Pergeseran adalah besaran vektor yang memiliki besar dan arah. Yang ketiga yaitu besaran-besaran gerak. Besaran-besaran gerak merupakan parameter yang digunakan untuk mendeskripsikan gerak suatu objek. Besaran-besaran gerak antara lain jarak, perpindahan, kecepatan sesaat, dan kecepatan rata-rata, kelajuan sesaat dan kelajuan rata-rata, dan percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. A. Jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh objek selama pergerakannya tanpa memperhatikan arah. Jarak merupakan besaran skalar yang hanya memiliki besaran magnitudo saja dan tidak memiliki arah, sehingga jarak mempunyai nilai positif atau 0. Sementara perpindahan adalah perubahan posisi objek dari titik awal ke titik akhir yang memperhitungkan arah
Perpindahan adalah besaran vektor yang memiliki besar dan arah. Perpindahan tidak hanya memperhatikan jarak yang ditempuh, tetapi juga arah dari titik awal menuju titik akhir. Jika posisi awal dan posisi akhir suatu objek adalah sama atau tidak ada perubahan posisi, meskipun telah menempuh jarak tertentu, maka dapat dikatakan perpindahan nol. B. Kecepatan dan kelajuan. Kelajuan adalah besaran skalar yang mengukur seberapa cepat suatu objek bergerak tanpa memperhatikan arah geraknya. Kelajuan hanya mengukur magnitude atau besar dari laju pergerakan objek dan biasanya dihitung sebagai jarak yang ditempuh dalam satuan waktu tertentu. Sementara kecepatan adalah besaran vektor yang mengukur laju perubahan posisi objek dan juga arah pergerakan objek tersebut. Kecepatan tidak hanya mempertimbangkan besar laju pergerakan, tetapi juga arah dari pergerakan objek. Oleh karena itu, kecepatan memiliki dua komponen, yaitu besar dan arah. Yang C adalah percepatan. Percepatan atau dalam bahasa Inggris disebut acceleration. Dalam perubahan kecepatan yang terjadi setiap satuan waktu atau s. Nilai percepatan konstan bergantung pada perubahan kecepatannya. Percepatan merupakan besaran vektor sehingga memiliki besar dan arah. Jika gerak suatu benda makin cepat, maka perubahan kecepatan setiap detiknya juga makin besar. Artinya, percepatannya bernilai positif. Sebaliknya, jika gerak benda melambat, maka perubahan percepatan setiap detiknya akan bernilai negatif. Artinya, percepatannya bernilai negatif sehingga biasa disebut dengan perlambatan. Yang D atau yang terakhir yaitu gerak relatif. Gerak relatif adalah konsep dalam fisika yang menyatakan bahwa pergerakan suatu objek hanya dapat dipahami atau diukur relatif terhadap objek atau pengamat lain. Dengan kata lain, gerak suatu objek bergantung pada kerangka acuan atau titik pandang yang digunakan untuk mengamatinya. Sebuah objek dapat terlihat bergerak atau diam, tergantung pada pengamat yang mengamatinya dan kerangka acuan yang digunakan. Jika dua objek dalam arah yang sama, maka kecepatan relatif antara keduanya adalah selisih dari masing-masing kecepatan. Adapun jika kedua objek bergerak dalam arah yang berlawanan, maka kecepatan relatifnya adalah jumlah dari kedua kecepatan objek tersebut. Itu dia materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.